Hai guys, kembali lagi di channel saya ya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak. Kali ini judulnya adalah pin change interrupt 0 dengan cakupan yang akan kita bicarakan itu pertama itu apa itu pin change interrupt, yang kedua cara menggunakan pin change interrupt 0, yang ketiga adalah berdemonstrasi penggunaan pin change interrupt 0 ya secara program. Nah, yang pertama dulu, apa itu pin change interrupt? Oke. Nah, pin change interrupt itu nggak ada bedanya dengan interrupt 0 dan interrupt 1 ya. Cuman di sini bedanya dia tidak punya interrupt sense control seperti yang disetting di register interrupt 0 dan interrupt 1. Masih ingat ya? Yang seperti ini, ISC. Ada ISC 00, ada ISC 01, ada 10, ada 11. Nah, ini kepanjangannya interrupt sense control. Nah, di dalam pin change interrupt 0, dia tidak menggunakan atau tidak men-setting interrupt sense control. Nah, cara menggunakan pin change interrupt itu seperti ini. Oke, ada beberapa register yang perlu kalian isikan ya, kira-kira gitu. Seperti konsepnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu jangan lupa clearkan dulu, khusus untuk men-setting atau kita mengisikan bit-bit ini ya. Nah, saya jelasin dulu sama seperti yang penjelasan sebelumnya ya. Setiap kotak-kotak ini bisa diisikan antara 1 atau 0. 1 enable, 0 disable. Sederhananya begitu. Karena kita mau mendemonstrasikan atau mempelajari pin change interrupt 0, maka yang bagian sini akan kita setting, sementara yang lainnya kita biarkan 0. Pertanyaannya, apa itu? Yang pertama yaitu PCI GR. Panjangannya pin change interrupt control register. Nah, kira-kira ini mau bilang tugasnya adalah untuk kita mau yang interrupt pin change yang seperti apa mau disetting ya. Karena kita mau setting pin change interrupt 0, di mana ini adalah 8 bit, maka yang ini kita set di PCIe 0. Kepanjangannya adalah pin change interrupt enable ya. Ini enable, E-nya enable. Selanjutnya adalah memori yang harus kita isikan atau kita setting atau set bit, adalah PCIFR, di mana kepanjangannya adalah pin change interrupt flag register. Ya, lagi-lagi flag ya. Istilahnya dia tugasnya untuk menandai kalau terjadi interrupt ya. Kalau udah terjadi interrupt, set bit. Nah, tadi kalau misalnya kita isikan satu, enable diaktifkannya yang flag register penanda. Pada saat terjadi input, dia flip dia dari 0 ke 1. Kira-kira gitu, itu tugas dia, sama seperti yang sebelumnya. Yang selanjutnya yang mau kita setting itu adalah PCMSK 0, di mana kepanjangannya adalah pin change mask 0. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan ya. Nah, yaitu masing-masing bit ini punya tugas yang lain ya. Jadi harus kalian lihat benar-benar yang mana mau kalian pakai. Jadi saya tunjukkan. Di sini ada special register. Ya, saya kasih tahu dulu nih apa ya. Ini adalah skematik atau pinout daripada Arduino Nano. Ini adalah boardnya. Yang di sebelah sini disebutlah physical pin ya. Pin fisiknya. Pin fisik dari Arduino Nano. Ada D12, D1, D11 sampai seterusnya. Di sebelah kanannya ini adalah pin atau kaki-kaki dari AVR 328 yang ini. Oke. Nah, ini adalah special function register. Kita berurusan dengan pin change interrupt 0, yaitu PCINT 0. Ya, ada 7, yaitu ini, sama kristal 2. Nah, jadi ada 7 nanti. Nah, karena dia ada 7, kita harus perhatikan masing-masing. Jangan sampai mengganggu kinerjanya. Contoh, yang ini. Ini kan ada penggunaan yang lainnya, SS, serial paralel lah kira-kira gitu. Jadi ada MOSI,
master out slave input, ada miso master input slave output. Nah, ini nggak perlu saya pikirkan ya, untuk saya jelasin ya, nggak dalam cakupan video kita. Yang jelas jangan dipakai yang ini ya, PCINT 2, PCINT 3, PCINT 4, PCINT 5, PCINT 6, dan PCINT 12. PCINT 12, PCINT 7. Karena PCINT 6 dan 7 digunakan untuk kristal ya. Jadi yang saya akan tunjukkan itu adalah PCINT 0 dan 1. Oke. Jadi saya akan demonstrasikan menggunakan ini dan ini. Jadi ada dihubungkan dengan dua switch nanti yang akan mengeksekusi beberapa ketika terjadi trigger apa yang akan dilakukan ya. Ya, tidak lain seperti yang kemarin juga sih, cuman fokus saya adalah bagaimana cara mengaktifkan PCINT 0 dan definisi. Ini sangat banyak gunanya nanti untuk mengefisienkan sebuah program dan mempercepat kinerja program ya. Nah, untuk mengaktifkan tadi sudah saya jelasin ya, clearkan dulu, jangan lupa di-clearkan. Setelah di-clearkan, aktifkan lagi dong ya kan, dengan menggunakan global enable interrupt. Kenapa dia global enable interrupt? Karena di Arduino itu banyak interrupt yang digunakan, jadi jangan sampai Arduino-nya miss untuk men-setting bit mana yang mau kita aktifkan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara memprogramnya. Oke guys, di depan kalian ada jendela baru ya, yang bernama pin change interrupt 0 ini. Lalu saya kasih deklarasi variabel untuk jenis A. Kira-kira ada nggak digunakan di bawah ya? Oh, nggak ada, jadi nggak usah kita pakai. Saya hapus saja. Baik, di setupnya itu saya aktifkan serial monitor dengan baud rate 9600. Lalu saya panggil fungsi CLI untuk menghapus atau untuk memberhentikan sementara interrupt. Lalu saya setting bit-bitnya ya, seperti PCIJR, PCIFR, PCMSK0 seperti yang saya jelaskan yang tadi ya, nggak perlu lagi saya panjang lebar di sini. Lalu say untuk mengaktifkan enable interrupt, dan saya setting output. Nah, outputnya itu adalah di pin 3, pin D3, di pin fisikalnya pin D3 ini. Ini pin fisikalnya port B5 ya. Ya, pin 13 ya, yang ini. Oke. Lalu di loopnya itu saya ulang-ulang. Pertama saya hidupkan si port B5 ya, atau pin D13, hidup sekali dengan waktu tunda selama 50 milisekund. Lalu saya off kan selama 2 detik, dan saya off kan si port D3 ya, untuk menolkan atau untuk mematikan si LED biru nanti kalau itu terjadi interrupt ya. Lalu di interrupt service rutinnya saya hidupkan kalau terjadi di salah satu antara PCINT 0 dan PCINT 1 trigger ya, tertekan atau terdeteksi. Kalau dia terdeteksi, dihidupkan sekali LED yang biru tadi, lalu dia print interrupt. Sekarang kita compile dulu apakah ada error atau tidak. Lalu saya upload. Nah, sekarang kita lihat di serial monitor ya. Nah, itu. Lalu perhatikan yang ini. Kalau saya tekan, jadi setting hardware-nya sama kayak yang sebelumnya ya. Yang ini adalah pin change interrupt 0, yang ini adalah pin change interrupt 1 ya. Jadi kan dua tadi yang saya setting ya. Jadi kalau terjadi trigger pemicu di antara yang satu ini, maka ditampilkan serial monitor. Saya tekan dulu yang satu. Nah, ini. Lalu lampu LED biru hidup. Lalu dia kembali ke loop untuk menolkannya si LED biru. Nah, pin D13 ini saya suruh berkedip-kedip sebanyak hidup 50 milisekund, mati selama 2 detik. Oke. Nah, saya tekan yang satu lagi, terjadi yang ini ya. Oke. Cukup cepat, lihat. Perhatikan serial monitornya, saya hapus dulu biar kelihatan. Nah, sangat cepat dieksekusi ya. Oke, sekian dulu video saya, mudah-mudahan berguna. Kita lihat nanti yang selanjutnya, yaitu apa istilahnya, timer counter ya, dan disertai dengan interrupt juga. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.